Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Apa yang akan kita pelajari yaitu penyebab gangguan pada organ pencernaan, kemudian ciri-ciri bahasa iklan, dan properti tari. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Udin, Siti, dan Lani sedang berbincang-bincang di depan kelas. Mereka baru saja selesai beraktivitas di luar kelas. Sinar matahari pada siang itu sangat terik dan menyengat. Mereka terlihat sangat lelah dan kehausan. Simaklah percakapan Udin, Siti, dan Lani. Lani berkata, "Wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali." Kemudian Udin menjawab, "Benar sekali, Lani. Bagaimana jika kita minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi." Kemudian Siti menjawab, "Hati-hati Udin, jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat." Udin kemudian berkata, "Benar juga kamu, Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan." Lani, "Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya?" Berdasarkan percakapan antara Udin, Siti, dan Lani, bagaimana diare bisa terjadi dan apa yang menyebabkan diare? Yuk kita pelajari. Diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Faktor penyebab diare secara umum. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Secara umum, penyebab diare antara lain: yang pertama, infeksi virus. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak akut yang paling sering. Kemudian, infeksi bakteri dan parasit yang masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Penyebab berikutnya yaitu intoleransi makanan. Terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Selanjutnya, alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi terhadap antibiotik.
Sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Penyebab selanjutnya yaitu penyakit usus. Biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Dan penyebab terakhir yaitu gangguan usus fungsional atau stres. Gejala diare. Secara lebih lengkap, tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain buang air besar encer dan sering, kram perut, nyeri perut, demam, darah dalam tinja, dan kembung. Mengapa diare dapat sangat berbahaya? Karena saat terjadi diare, tubuh anak akan kehilangan cairan. Jika cairan yang hilang tidak diimbangi dengan masukan cairan yang cukup, maka dapat menyebabkan dehidrasi, bahkan dehidrasi berat. Dehidrasi berat ini dapat menimbulkan stres pada jantung dan paru serta terjadinya shock yang membahayakan nyawa. Dayu, Lani, dan teman-temannya sedang berbincang-bincang mengenai gangguan organ pencernaan dan iklan produk yang berkaitan dengan gangguan tersebut. Simak percakapan mereka. Dayu berkata, "Semalam aku melihat iklan obat sakit mah yang baru di televisi Lan, sama persis dengan obat mah yang pernah kamu bawa saat kamu sedang sakit mah." Lani kemudian menjawab, "Iya, aku juga sering melihat iklan itu. Iklan itu terlihat menarik karena ia menggunakan seorang penyanyi yang terkenal di televisi saat ini. Itu juga yang membuatku tertarik untuk membelinya, Dayu." Kemudian Benny berkata, "Ternyata banyak cara ya yang dipakai oleh sebuah perusahaan untuk mempromosikan produknya. Aku pernah melihat sebuah iklan obat demam anak-anak yang menggunakan badut. Ada pula iklan obat sakit kepala yang menggunakan tarian dari berbagai daerah. Ada tarian tradisional dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera." Lani, "Ya, kamu betul, Ben. Kreativitas yang tinggi memang sangat dibutuhkan saat sebuah perusahaan ingin memasarkan produk dengan menggunakan media elektronik. Hal ini agar para penontonnya tertarik dan mau mencoba produk tersebut." Setelah mendengarkan percakapan tadi tentang iklan media elektronik, kita akan belajar ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Yang pertama, nama iklannya iklan Yakult. Kalimat iklan yang digunakan yaitu, "Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari." Ciri-ciri bahasa iklannya persuasif atau membujuk, komunikatif, informatif, dan efektif. Kemudian iklan yang kedua, iklan OLX. Kalimat iklan olx.co.id, cara tepat jual tepat. Ciri-ciri bahasa iklan yaitu efektif, informatif, dan komunikatif. Kemudian iklan yang ketiga yaitu iklan smartphone. Kalimat iklannya, juaranya internet unlimited smartphone 4G. Ciri-ciri bahasa iklannya yaitu menggugah, efektif, dan komunikatif. Iklan yang keempat, iklan Sprite. Kalimat iklannya, Sprite nyatanya nyegerin. Ciri-ciri bahasa iklan yaitu informatif, efektif, dan komunikatif. Dan iklan yang terakhir yaitu iklan Ciptaden.
Kalimat iklannya, ayo jaga kesehatan gigi dengan Ciptaden. Ciri-ciri bahasa iklannya yaitu persuasif atau membujuk, komunikatif, informatif, dan efektif. Kesimpulannya, ciri-ciri bahasa iklan yaitu menggugah. Menggugah di sini artinya menarik perhatian kita untuk membeli produk atau memakai jasa tertentu. Kemudian informatif. Informatif di sini artinya memberikan informasi. Misalnya tadi iklan OLX. Kalimat iklannya tadi kan olx.co.id cara tepat jual tepat. Nah, di situ nanti ada informasi seputar bagaimana cara menjual di OLX. Selanjutnya, persuasif atau membujuk. Misalnya tadi pada iklan Ciptaden, kalimat iklannya, ayo jaga kesehatan gigi dengan Ciptaden. Kata ayo ini berarti membujuk orang untuk menggunakan produk tersebut. Kemudian bertenaga gerak. Bertenaga gerak di sini artinya menggerakkan orang-orang untuk membeli produk atau memakai jasa tertentu. Yang kelima, komunisuasif, gabungan dari kata komunikatif dan persuasif. Komunikatif di sini artinya bahasa iklan mudah dimengerti. Kemudian efektif. Efektif ini artinya bahasa iklan tepat, sesuai dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Untuk memberi daya tarik pada iklan media elektronik, banyak sekali kreativitas yang digunakan. Salah satunya adalah dengan menampilkan tari-tarian, termasuk tarian daerah. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Nah, kita akan belajar tentang tarian daerah dan propertinya. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk, sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancet papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Nah, kita akan belajar properti tari yang terdapat dalam tarian di beberapa daerah di Indonesia. Nama tarian yang pertama yaitu tari baksa kembang, asal daerahnya Kalimantan Selatan. Properti tari yang digunakan yaitu rangkaian bunga. Kemudian nama tarian yang kedua, tari kuda lumping, asal daerahnya Jawa Tengah. Properti yang digunakan yaitu kuda lumping. Tarian yang ketiga yaitu tari reog, asal daerah Ponorogo, Jawa Timur. Properti yang digunakan yaitu topeng reog.
Tarian yang keempat yaitu tari jaipong, asal daerahnya Jawa Barat. Properti yang digunakan yaitu selendang. Tari yang kelima yaitu tari merak, asal daerahnya Bali. Properti yang digunakan yaitu bokor. Tari yang keenam yaitu tari topeng, asal daerahnya Cirebon. Seperti nama tarinya, properti yang digunakan yaitu topeng. Dan tari yang ketujuh yaitu tari serampang 12, asal daerahnya Riau. Properti yang digunakan yaitu sapu tangan. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.